warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Dona. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas soal-soal yang berhubungan dengan hukum Faraday 1. Masih dengan hukum Faraday 1 yang soalnya Ibu ambil dari buku aktivitas siswa. Soal pertama, ini dia soalnya, ini dulu yang kita bahas. Pada elektrolisis larutan AgNO3 dengan elektroda PT selama 720 detik diendapkan logam perak 1,96 gram. Buatlah reaksi elektrolisis. Kemudian yang B, muatan listrik yang dialirkan berapa. Kemudian yang C, berapa kuat arus listrik yang dialirkan. Oke, kita buat dulu yang diketahui di soal. Ini dia. Diketahui larutan AgNO3 yang akan dielektrolisis dengan elektroda PT. Kemudian waktu juga diketahui 720 detik. Oke, ini dia. ARAG 108. Kemudian WAG, massa AG juga diketahui 1,96 gram. Yang ditanya yang A adalah reaksi elektrolisis, B adalah muatannya, muatan listrik, dan C adalah kuat arusnya. Kita coba membahas satu persatu. Yang A, reaksi elektrolisis. Pertama kalian buat dulu elektrolisis reaksi ion dari AgNO3. AgNO3 terion menjadi Ag+ ditambah NO3-. Oke, kita buat reaksi katoda. Katoda adalah untuk ion positif. Jenis senyawanya berupa larutan, berarti kita lihat ion positifnya lagi sekarang. Ion positifnya adalah Ag+. Oh iya, Ag+ ini adalah logam lain selain 1A, 2A, Al, dan Mn. Artinya Ag itu sendiri yang akan mengalami reduksi. Ini dia reaksinya. Jadi Ag plus tambah elektron menjadi Ag. Sekarang reaksi di katodanya kita lihat. Elektrodanya adalah yang digunakan PT. Ini dia elektroda digunakan PT, berarti adalah elektroda inert. Kalau inert, kita lihat lagi siapa ion negatifnya. Ion negatifnya ternyata sisa asam oksi. Masih ingat kalau sisa asam oksi, siapa yang akan mengalami oksidasi? Ya, airnya yang akan mengalami oksidasi. Reaksinya menjadi 2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Nah, ini dia reaksi di katoda dan di anoda. Sekarang B, yang ditanya adalah muatan listriknya berapa. Oke, kita coba jawab. Q yang ditanya. Q itu kalau kalian masih ingat di video sebelumnya, Q itu rumusnya adalah I kali T. Kemudian Q itu juga ada di dalam rumus F Faraday. Ya. Faraday sama dengan Q per 96500, ya kan? Nah, sekarang masalahnya Faraday-nya nggak ada. Ya kan? Faraday-nya nggak ada. Yang ada adalah siapa? Ya, WAG. WAG diketahui. Ini dia. WAG-nya adalah 1,96 gram. Di katoda ini dia. Jadi WAG yang ini diketahui 1,96 gram. Dari sini kita bisa mencari CF-nya. WAG sama dengan apa rumusnya? EAG per F, ya kan? Langsung saja kita substitusikan rumusnya. WAG berapa? WAG tadi berapa? 1,96. Kita buat 1,96. EAG adalah apa rumus EAG? EAG adalah ARAG per valensi, ya kan? Oke, sekarang kita masukkan ke sini. ARAG adalah 108 per 1 dikali F Faraday adalah Q per 96500. Langsung kita ganti di sini. 96500. Oke, sekarang kita coba menyelesaikan angka-angka ini. Kali silang aja ini. 1,96 dikali
96.500 ini sama dengan 108 dikali Q. Oke, sekarang berapa angkanya ini? 101,96 dikali 96.500. Silakan kalian coba hitung. Tadi Ibu sudah mencari, hasilnya adalah 189.140, 189.140 sama dengan 108 kali Q. Ya kan? Berarti Q-nya adalah dibagi 189.140 dibagi 108. Dapatnya tadi setelah Ibu cari adalah muatannya 1751 kolom. Nah, ini dia hasilnya. Jadi Q-nya adalah 1751 kolom. Nah, ini soal yang B. Nah, 1,1751 kolom. Oke lah, yang soal yang C. I yang ditanya, apa rumus I? C. I itu bisa dari WW sama dengan EIT per 96.500. Ya kan? Atau kita mau mencari dari Q aja. Muatan kan rumusnya sama dengan I dikali T. I-nya yang mau kita cari, Q-nya sudah ada ini, T-nya sudah ada ini. T-nya adalah 720 detik. Berarti kita gunakan rumus ini aja ya. Q sama dengan I kali T. 1751 kolom sama dengan I yang akan kita cari. Kemudian T-nya tadi adalah berapa tadi T? T-nya 720. Kita masukkan ke dalam rumus 720, berarti I-nya adalah 1751 dibagi 720. Nah, silakan kalian cari berapa hasilnya tadi. Nah, berapa hasilnya? 1751 dibagi 720. Tadi Ibu sudah mencari, dapatnya adalah I-nya 2,4 ini, 2,4 ampere. Jadi sudah ketemu hasil yang C, I sama dengan 2,4 ampere. Ini dia hasilnya. Oke, inilah dia pembahasan soal yang pertama. Soal selanjutnya, elektrolisis larutan ZnSO4 dengan elektroda C terbentuk endapan logam seng 1,3 gram di katoda. Oke, kita buat diketahuinya larutan ZnSO4, ya kan? Larutan ZnSO4, elektroda C yang digunakan. Oke, setelah itu diketahui ada endapan logam seng, berarti diketahui WZN 1,3 gram. Ini ada di katoda. Oke. Kemudian yang ditanya adalah volume gas. Berapa volume gas yang terjadi di anoda? Volume gas di anoda pada keadaan yang sama dengan SO3 10 liter. Kemudian masanya 16 gram. W-nya sama dengan 16 gram. Atau massa ya. Massanya sama dengan 16 gram. Oke, sekarang kita coba menyelesaikan soal ini. Pertama kita buat dulu reaksi elektrolisis seperti biasa. ZnSO4 terion menjadi apa? Zn2+ ditambah SO4 2-. Katodanya siapa? Ya, Zn-nya ya, ion lain selain logam lain selain 1A 2A. Zn2+ yang mengalami reduksi ditambah 2 elektron menjadi Zn. Di anoda reaksinya adalah 2H2O menjadi 4H+ tambah O2 tambah 4 elektron. Oke, ini dia reaksi elektrolisisnya. Di katoda menghasilkan Zn sebanyak berapa ini? 16 gram.
maaf bukan 16 gram, ini dia 1,3 gram. Jadi massa Zn di katoda 1,3 gram. Yang ditanya volume gas di anoda. Siapa gas yang ada di anoda? Siapa gas yang ada di anoda? Ya, ini dia. O2 ini yang ditanya berapa volumenya. Kalau ini sama ini adalah aqueous ya. Jadi yang ditanya adalah volume gas CO2-nya. Ya, ini dia yang ditanya, berapa volume O2. Nah, sekarang bagaimana rumus yang kita gunakan? Dalam soal, tidak diketahui keadaan standar atau tidak diketahui suhu 0 derajat Celcius 1 atm atau kalimatnya STP. Tapi di soal diketahui yang diminta adalah volume gas. Tentukan volume gas di anoda pada keadaan yang sama dengan SO3 10 liter, kemudian volumenya SO3 10 liter, masanya 16 gram. Ya, rumus apa yang kita gunakan? Masih ingat? Video sebelumnya sudah ada? Ya, itu dia rumusnya. Jadi rumus yang kita gunakan adalah membandingkan dua zat ini. Jadi yang ditanya adalah volume O2. Berarti volume O2 per mol O2 sama dengan zat yang diketahui, data yang diketahui zatnya, yaitu SO3, ya kan? Berarti sama dengan volume SO3 dibagi mol SO3. Nah, inilah rumus yang akan kita gunakan. Ya. Nah, sekarang untuk menggunakan rumus ini, mana saja yang sudah diketahui? Mana saja sudah diketahui? Ya, SO3 sudah diketahui. SO3 volumenya berapa? 10 liter, ini dia. Kemudian apa lagi diketahui? Molnya sudah ada belum? Belum ada, yang diketahui baru masanya 16 gram. Bisa kita cari? Bisa. Mol sama dengan gram per mr. Gramnya berapa? Gramnya adalah berapa tadi? Ini dia 16 gram ya. 16 dibagi MrSO3 berarti SARS32 ditambah 3 kali 16 berarti molnya sama dengan 16 per 180. Kok 16 per 180? 16 per 80 kebanyakan ya. 16 per 80 dapatnya adalah 0,2. Nah, ini dia. Berarti sudah diketahui mol O2 adalah, kita tandai, mol O2-nya adalah 0,2, volumenya 10 liter. Oke, sekarang apa yang mau kita cari untuk menggunakan rumus ini? Volume O2 belum ada. Volume O2 belum ada ya. Volume O2 di sini. Ini yang mau kita cari lagi. Nah, dari mana kita mencari volume? Oh, maaf, mol O2 dulu. Volume O2 memang yang ditanya ya, mol O2. Mol O2 ini nggak ada. Bagaimana kita menghitung mol O2? Mol O2 ini kan adanya di anoda. Dari data yang diketahui adalah Zn-nya 1,3 gram. Ini diketahui nih, 1,3 gram. Nah, apa hubungan kedua ini? Katoda dan anoda? Iya, mol elektron atau Faraday-nya. Jadi Faraday atau mol elektron yang dialirkan di katoda dan anoda itu sama nilainya. Berarti volume Faraday sama dengan mol elektron. Ini di katoda sama dengan anoda. Nah, ini dia. Volume Faraday sama dengan mol elektron, itu di katoda sama dengan di anoda. Nah, sekarang dari katoda ini yang bisa kita cari adalah siapa? Ini katoda nih. Zn-nya, WZn diketahui. Ya kan? Berarti kita bisa yang kita cari dulu mol elektron ya. Mol elektron, dari mana kita mencari mol elektron sama dengan Faraday-nya, ya kan? Berarti rumusnya adalah WZn sama dengan EZn dikali F. Oke. Nah, Faraday-nya yang bisa kita cari nih. WZn-nya berapa? WZn diketahui 1,3. Berarti 1,3 EZn. Zn berapa? AR-nya tadi
ARZN berapa tadi? Nggak diketahui ya. ARZN 65 ya. Kita tulis di sini. ARZN sama dengan 65. Oke. EZN berarti ARZN per valensi. Berapa valensi ZN? Ya, 2. Berarti 65 per 2 dikali F. Oke. Jadi 1,3 sama dengan 65 bagi 2 berapa? 32,5 kali Faraday. Berarti Faraday-nya adalah 1,3 dibagi 32,5 sama dengan 0,0 berapa ini? 0,04 ya, benar. 0,04. Jadi Faraday-nya sama dengan 0,04. Ini sama dengan mol elektron. Oke, nah mol elektron ini yang sama di katoda dan anoda. Jadi elektron ini sama nilainya. Ini dia. Walaupun koefisien berbeda ya, tidak berpengaruh dalam menentukan mol elektron ataupun Faraday-nya. Jadi Faraday yang dialirkan di katoda dan anoda itu sama nilainya. Nah, berarti kita tulis reaksi di anoda tadi. Anoda sama dengan 2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Nah, elektron ini diketahui berapa mol tadi? Ini 0,04 mol. Yang mau kita cari mol siapa? Mol O2. Berarti mol O2 sama dengan ya berapa? Perbandingan koefisien. Ya, 1/4 dikali 0,04. Jadi mol O2 adalah 0,01 mol. Nah, dapat mol O2. Apalagi yang mau kita cari? Baru rumusnya, baru ke sini kita, baru mencari volume O2. Jadi volume O2 per mol O2 sama dengan volume SO3 per mol SO3. Oke, jadinya apa ini angkanya? Volume O2 berapa tadi? Volume O2 yang mau kita cari volume O2. Volume O2 per mol O2 ini dia 0,01 sama dengan mol O2. Volume SO3 berapa? Volume SO3 10, kemudian molnya 0,2. Kita masukkan ke dalam rumus sama dengan 10 per 0,2. Nah, bagaimana menyelesaikan soal ini? Tinggal kita kali silang. Ini dia. Volume O2 dikali 0,2 sama dengan 0,01 dikali 10. Jadi volume O2 sama dengan ini berarti 0,1 ya. 0,1 per 0,2. Berarti dapatnya volume O2-nya adalah 0,1 dibagi 0,2 berapa? Ya, 0,55 liter. Nah, inilah soal kedua volume gas yang ditanya. Soal ketiga. Dialirkan arus sebesar 5 ampere selama 30 menit ke dalam larutan MgSO4. Oke, yang kita buat diketahuinya adalah larutan MgSO4 ya yang dielektrolisis, larutan MgSO4 kemudian dielektrolisis dengan kuat arus sebesar 5 ampere, berarti I-nya 5 ampere, 5A, dengan waktu 30 menit. Langsung kita ubah ke detik, berarti 30 dikali 60 ya kan, sama dengan 1800 detik. Oke, kemudian apalagi? Ditetesi dengan indikator PP. Ditetesi dengan indikator phenolphthalein, indikator PP
Yang ditanya adalah A. Kita langsung ini aja ya, langsung jawab aja deh. A. Warna larutan. Apa warna larutan di anoda dan katoda? Warna larutan di katoda dan anoda setelah penambahan indikator, setelah penambahan PP ya, setelah ditambahkan indikator PP. Nah, indikator PP adalah indikator yang akan menunjukkan apakah suatu larutan bersifat asam atau basa. Indikator PP ini dalam basa dia akan merubah warna larutan menjadi warna pink, ya kan? Warna pink atau warna merah muda, atau pink ya. Kemudian dalam larutan asam, maka larutannya tidak terjadi perubahan warna, tidak berwarna aja ya, atau tidak terjadi perubahan warna. Oke, sekarang kita lihat tidak berwarna atau tidak terjadi perubahan warna dalam asam. Nah, sekarang kita tidak bisa menjawab A ini kalau kita tidak mengetahui apakah di katoda itu bersifat asam atau basa, karena kan kita tidak praktikum. Ya kan? Berarti kita melihat dalam soal apa yang dihasilkan pada reaksi katoda, apa yang dihasilkan pada reaksi di anoda, karena pH itu berhubungan dengan adanya ion H+ atau ion OH. Kalau ada ion H+ berarti dia akan bersifat asam, dan kalau dia terdapat ion OH- di anoda atau katoda maka dia akan bersifat basa. Artinya berarti kita harus membuat dulu reaksi elektrolisis dari MgSO4. Kita buat sekarang reaksi elektrolisisnya. MgSO4 terion menjadi Mg2+ ditambah SO4 2-. Oke, kita buat reaksi di katoda. Karena dia dalam bentuk larutan, ya kan, dan Mg2+ termasuk ke dalam golongan 2A, maka nanti yang mengalami reduksi adalah si airnya. Oke, jadi reaksinya adalah air yang mengalami reduksi ya, 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan H2 ditambah 2 OH-. Oke, sekarang reaksi di anoda. Anoda, ion negatifnya adalah SO4 2-, kemudian elektroda yang digunakan tadi elektroda apa ya, diketahui nggak? Oh tidak, berarti dianggap inert ya elektrodanya. Kalau elektroda inert kita lihat ion negatifnya. Ternyata ion negatifnya adalah sisa asam oksi. Berarti airnya yang mengalami oksidasi. Reaksinya adalah 2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah berapa elektron? 4 ya, ditambah 4 elektron. Nah, inilah reaksi yang terjadi di katoda dan di anoda. Sekarang kita lihat setiap katoda dan anodanya menghasilkan OH-, kemudian di sini menghasilkan H+. Berarti di katoda kita simpulkan katoda bersifat apa? Basa karena menghasilkan ion OH-. Sedangkan anoda bersifat asam karena menghasilkan H+. Nah, sekarang bagaimana dengan indikator PP? Katoda ditetesi PP, maka larutan bagaimana? Ya, menjadi merah muda. Menjadi merah muda. Nah, jadi larutan MgSO4-nya berubah menjadi warna merah muda atau pink.
Sedangkan pada anoda ditetesi PP, maka tidak terjadi perubahan warna pada larutan. Nah, itulah dia apa warna larutan setelah ditambahkan PP, baik di katoda maupun di anoda. Yang B, soal yang B yang ditanya adalah pH di katoda dan anoda. Oke, sekarang kita menghitung pH. Kita lihat di katoda dulu. Oke, katoda. Reaksinya kita salin, ini dia. 2H2O tambah 2 elektron menjadi H2 tambah 2 OH-. Ini dia, berarti bersifat basa. Oke, sekarang bersifat basa. Kita perlu apa untuk mencari pH kalau basa? Ya, kita perlu konsentrasi OH-. Oke, kita perlu konsentrasi OH-. Nah, untuk mencari konsentrasi OH-, kita harus tahu mol OH-nya berapa. Nah, dalam persamaan ini tidak ada keterangan apapun. Ya kan, molnya tidak ada, mol H2 berapa, mol H2O berapa. Nah, sekarang kita kembalikan ke data. Apa yang diketahui di data? I-nya diketahui 5 ampere, kemudian waktunya 30 menit atau 1800 detik. Nah, apa yang bisa kita cari dari data I sama T ini? Iya, yang bisa kita cari adalah mol si elektron ini. Mol elektron ini bisa kita cari, ya kan? Jadi mol elektron ini, mol elektron atau sama dengan Faraday, ini sama dengan I kali T per 96500. Ya kan, berarti kita cari nih, I-nya berapa tadi? I 5 dikali T-nya 1800 dibagi 96500, berarti mol elektronnya berapa jadinya? 0,0 berapa tadi? 0,09 mol elektron. Nah, ini dia. Nah, sekarang berarti mencari mol O2 bagaimana? Ini diketahui nih sekarang. Ya kan? Berarti 2H2O, Ibu salin lagi deh biar mudah. 2H2O tambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2 OH-. Ya kan? Ini diketahui berapa mol elektronnya? 0,09. Berarti kita mau mencari mol OH-. Berarti mol OH- sama dengan perbandingan koefisien 2 per sebentar. Reaksinya ada yang salah. Ini seharusnya kita di katoda ya. Oh ya, katoda sama ya. Jadi 2 per 2 kali 0,09. Berarti mol OH- sama dengan tetap 0,09. Nah, dari mol apa yang kita cari? Ini dia. Dari mol terdapat mol volume. Ini apa, konsentrasi. Volumenya tidak ada keterangan di soal, berarti kita anggap volumenya sama dengan 1 liter. Nah, baru kita cari siapa? Konsentrasi OH-. Konsentrasi OH- adalah konsentrasi OH- adalah mol per liter. Ya kan? Molnya adalah 0,09 dibagi 1. Berarti OH-nya sama dengan 0,09. Ya kan? 0,09 itu adalah sama dengan 9 kali 10 pangkat min 2. Dapat OH- kita cari POH-nya berapa. Karena dia basah nggak bisa langsung ke pH ya. Cari OH-nya dulu. OH- ke POH. Jadi min log 9 kali 10 pangkat min 2. Berarti POH-nya adalah 2 min log 9. Nah, sekarang dari POH baru kita cari
pH-nya. pH-nya pH adalah 14 dikurang pOH. Berarti 14 dikurang 2 kita kurung min log 9. Berarti pH-nya adalah 12 tambah log 9. Nah, inilah dia pH-nya. Ternyata setelah dihitung dengan perhitungan pH-nya juga di atas 7, berarti sama. Tadi kita lihat di katoda, ini dia. Katoda ini menghasilkan OH-, berarti dia bersifat basa. Oke, sekarang kita ke yang selanjutnya, mencari pH di anoda. Oke, tadi setelah kita cari Faraday-nya berapa? F sama dengan mol elektron, sama dengan berapa tadi mol Faraday-nya? Faraday-nya ini ya dapatnya 0,09 mol. Kita tulis di sini, kita salin. Faraday atau mol elektron sama dengan 0,099 mol. Oke, sekarang kita lihat reaksi di anoda. Kita salin lagi reaksi di anoda. Ini dia. Anoda 2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Oke, yang diketahui adalah H+, berarti dia bersifat asam ini di anoda. Nah, sekarang bagaimana mencari mol dari H+? Karena kita akan mencari konsentrasi, berarti kita cari mol H+ dulu. Mol H+ ini tadi diketahui, jangan lupa bahwa mol elektron di katoda dan di anoda sama ya. Mol elektron di katoda dan anoda sama. Berarti tadi kalau di anodanya 0,09, berarti di sini juga 0,09. Nah, ini dia. Kita mau mencari mol H+. Mol H+ berarti rumusnya adalah perbandingan koefisien 4/4 dikali 0,09. Berarti mol H+ sama dengan 0,009. Nah, dari ini, dari mol, apalagi yang mau kita cari? Dari mol kita mau mencari konsentrasi lagi, mencari konsentrasi OH-. Oke, OH- sama dengan mol per liter. Berarti konsentrasi OH- sama dengan molnya adalah ini ya, 0,09 per 1. Berarti konsentrasi, kok OH- sih H+, maaf, konsentrasi H+, ini konsentrasi H+, maaf ya, salah lihat ibu. H+ berarti konsentrasinya adalah 0,09 sama dengan 9 kali 10 pangkat min 2. Nah, sekarang apa yang mau kita cari lagi? pH. Berarti pH sama dengan min log konsentrasi OH- lagi H+. Berarti min log 9 kali 10 pangkat min 2, berarti pH-nya adalah 2 min log 9. Oke, selesai sudah pembahasan tentang soal-soal yang berhubungan dengan hukum Faraday 1. Semoga video ini bisa membantu kalian belajar di rumah dalam membahas atau mempelajari soal-soal hukum Faraday 1. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.